Oke guys, selamat siang. Jadi kita udah selesai ngantar si Imbulnya belanja. Ternyata dia belanja alat kecantikan guys. Ya guys, jadi saya ingin bercerita sedikit ya tentang pengalaman sebagai motovlog. Jadi untuk kita jadi seorang motovlogger itu khususnya di saya ya di kota Pontianak ini ya, karena bisa dibilang sulit. Jadi jadi motovlogger itu tidak semudah apa yang kita bayangkan, geng. Dulunya saya juga sempat berpikir jadi motovlog tuh enak, hanya modal kamera, jalan, ngoceh di jalan, udah jadi konten. Tapi semakin berjalannya waktu ya, semakin berjalannya waktu, gimana ya? Kita tuh juga bingung guys. Jadi kayak makin kesini makin bingung. Kita lihat juga kadang view kita naik kita semangat. Ketika view kita rendah itu kita malah ngedon ya. Itu saya. Jadi sebenarnya jika kalian tuh pengen jadi seorang motovlogger ya, jadi motovlog, ya minimal bisa membuat video-video yang oke. Ya namanya kita motovlog nih kan ya, naik motor, cerita di atas motor ya, entah apa yang kita omongkan, entah apa yang kita lihat di sepanjang jalan. Nah gitu doang sih sebenarnya. Cuman kalau kita berpikir secara teori sebagai motovlogger itu gampang guys. Tapi ketika kita turun, terjun praktek ya, bisa dibilang itu praktek, itu sulit, gampang-gampang sulit. Serius deh. Jadi buat kalian yang ingin menjadi seorang motovlogger, coba deh dipikir-pikir ulang. Macet. Jadi tuh ya, motovlog itu tidak semudah yang kita bayangkan. Pertama kali saya tuh kan sering nonton motovlog gitu ya kan, motovlog touring. Itu saya berpikir oh enak juga jadi motovlogger nih, hanya modal bacot doang tapi bisa ramai viewnya. Nah itu tidak semuanya guys. Contohnya saya deh sekarang udah ngerintis sebagai motovlog udah lumayan lama, tapi ya kurang gitu kan. Kadang sudah setengah jalan inginnya berhenti, udah setengah jalan inginnya ya mau stop aja, udah capek jadi seorang motovlog. Ya kalau kita pengen jadi motovlog, buat kalian semua harus konsisten ya, harus konsisten, ikuti semua alurnya. Ya modal ngebacot intinya. Lebih enak itu kalau kita punya teman reading ya. Kita juga bisa nanya-nanya gimana sih gitu jadi seorang motovlog, gimana sih jadi YouTuber motovlog gitu kan. Ya kalau di Pontianak ini memang kurang untuk jadi apa kayak motovlog beda dengan di daerah Jawa. Itu rata-rata saya ngelihat di beberapa channel itu mereka pada reading bareng, pada ngonten bareng. Ya miris deh. Jadi buat kalian yang suka video-video saya, ya mungkin sedikit bermanfaat, mungkin tidak, dan sedikit menghibur ataupun tidak, ya monggo deh dibantu supportnya biar lebih semangat. Jangan lupa di like, komen, dan di share. Dan juga jangan lupa di subscribe dan loncengnya geng. Ini saya bercerita tentang saya sebagai menjadi motovlog ya. Untuk motovlog tuh ya seperti yang saya bilang tadi,
kadang enak, kalau kita bareng ada teman reading enak, seru. Kalau kita sendirian juga bingung. Jadi itu tidak segampang. Untuk para senior-senior YouTuber motovlog, saya acungi jempol. Buat kalian, itu is the best deh. Saya tuh juga kadang tuh berpikir kan, kalau hanya ngeliput itu juga viewnya tidak nambah, guys. Kita juga sebagai content creator ya juga harus memikirkan ide ke depannya, guys. Karena kalau kita ya gimana ya, saya juga kadang tuh heran gimana sih caranya buat penonton tuh betah di channel. Ya meskipun channel saya hanya beberapa orang yang nonton, yang like dan yang support, itu saya ucapkan terima kasih buat kalian yang udah mensupport saya. Terima kasih banyak. Ya juga senang sih kalian udah mau nonton. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke.